Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ikat hati kita dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang hari ini selesai gencatan senjata namun langsung dibombardir kembali. Ini luar biasa. Sebelum-sebelumnya orang aus kering dahaganya, kalau hujan turun mangap biasa, namanya juga aus. Ada hujan turun mangap biasa. Tapi kemarin yang mangap, yang ngumpulin air di gayung, di baskom, itu ditangkep-tangkepin dengan alasan Amnesty International tahun 1967. Gila ini Israel. Timbang mangap doang, aus, hujan itu kata Israel, miliknya Israel. Gila ini Israel. Timbang ada gayung, timbang ada baskom, ditadangin itu air hujan, ditangkep-tangkepin dengan alasan Amnesty International. Di luar nalar kita ini sebetulnya. Maka pantas dulu Nabi Musa itu jengkel dengan Israel. Maka mudah-mudahan hati kita Allah ikat. Maghrib ini kita nikmat berjamaah meskipun di jalan hujan. Tapi saudara kita di Palestina, di Gaza, itu lebih sulit kehidupannya, lebih susah beribadah. Kita syukur alhamdulillah masih berteduh di masjid yang nikmat ini. Tapi saudara kita lebih dari 1.900.000 orang itu tidak punya tempat bernaung. 5.000 anak-anak kehilangan ayah dan ibunya, bukan diceritakan oleh pamannya, bukan diceritakan oleh pak D-nya, tapi dilihat langsung dengan mata kepalanya, berceceran darah di bajunya dan terngiang terus dalam hatinya. Maka Allah ikat hati kita mudah-mudahan dengan rasa cinta dan kasih kita, untayan doa dan harapan agar saudara-saudara kita di Gaza, di tepi barat di Palestina, terus Allah berikan ketabahan, kekuatan dan keyakinan, dan mudah-mudahan istiqlaluhum istiqlalina, Allah segera berikan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala Abi ibn Bani Hashim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku ila minhajil qawim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus BKM Masjid As-Salam beserta jajaran dan pengurusnya, Yayasan As-Salam seluruhnya, Allah berikan nikmat kesehatan, panjang umur, dan tentunya apa yang sudah diusahakan untuk menyervis kita, memberikan yang terbaik dalam beribadah, Allah ganti dengan amal saleh fi mizani hasanatihim. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dalam rangka mengoptimalkan akhir-akhir sisa kehidupan kita
untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita di hadis ke-100 dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kita bacakan Fatihah. Anallaha yataghammadihur rahmah. Allah terus cucurkan rahmat kepada beliau dan Allah terus berikan kita hidayah, maunah, kekuatan untuk saatnya nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bermanfaat. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. As-sadisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, digoreskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dhaif, dari mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, seluruhnya baik yang lemah maupun yang kuat Allah berikan kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, optimalkan apa yang Allah kasih ke kita. Yang duduknya enak, ya, belum kena saraf kejepit, belum punya ambeien, masih nyaman duduk, optimalkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa nyender, nyenderlah. Yang nggak bisa nyender, udah nikmatin aja. Ini artinya apa yang kita punya meskipun terbatas, ihris ala ma yanfa'uka, optimalkan itu dalam kemanfaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billahi wala ta'jiz, tetap minta tolong hanya kepada Allah meskipun dalam ketidakberdayaan. Artinya ketidakberdayaan kita, yang patut kita minta tolong pertama hanya Allah Subhanahu wa taala. Mau buka pintu, tangannya sakit, yang kita minta tolong Allah dulu. Urusan nanti istri yang membukakan, anak yang tergerak membukakan, itu urusan kedua dan ketiga. Wa inna asabaka syai'un fala taqul, andai jikalau tidak sesuai apa yang kita harapkan dengan kejadian yang ada di hadapan kita, berbanding terbalik antara apa yang kita mau dengan kenyataan hidup di hadapan kita, fala taqul, kata Nabi, jangan pernah kita menyatakan, jangan pernah kita mengucapkan, lau anni fa'altu kada kana wa kada. Coba tadi, seandainya tadi aku begini, coba tadi aku begitu. Nah, kata Nabi, jangan pernah katakan lau kana kada wa kada.
Jangan pernah saat coba tadi ya bawa jas hujan, coba tadi nggak pakai motor. Nah, jangan pernah katakan walakin kul, tapi yang mesti kita katakan adalah qaddarullah wa ma syaa fa'ala. Bukan karena atau jikalau seandainya tadi kita melakukan ini meninggalkan itu, bukan. Tapi katakanlah qaddarullah, Allah yang sudah menentukan, wa ma syaa fa'ala, yang Allah kehendaki itulah yang akan terjadi. Tak ada kejadian satupun walau min waraqatin, sampai dedaunan itu jatuh dari dahan pohonnya, dari ranting-ranting pohon, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna lau taftahu, ketahuilah sesungguhnya jika kita melakukan tadi, seandainya, andai saja, coba tadi saya bawa payung, coba saya tadi nggak usah nunggu temen. Nah, seandainya dan jikalau itu kita buka, maka kata Nabi, tuftahu amalus syaitan, itu semua membuka pintu-pintu masuknya setan ke dalam pikiran dan amal kita. Maka bercampurlah dari satu penyesalan ketimbang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang dituliskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Ayahanda, bunda, bapak, ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dituliskan oleh Imam Nawawi, qalal muallifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bigaziri ulumihi wa lutfihi wa husni adabihi. Telah disampaikan oleh penulis kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Kalau sudah wafat itu kita sebut almarhum. Hakikatnya yang almarhum ini itu sudah rahimahullah, dalam rahmat Allah. Kalau masih hidup, kalau masih sehat, ada di depan mata, kita menyebutnya hafizahullah. Semoga Allah menjaganya, melindunginya kapan dan dimanapun berada. Kita doakan siapapun yang kita ingin doakan dengan kalimat hafizahullah kalau masih ada. Orang tua yang tiada, teman, kawan, sahib yang telah duluan berangkat ke rahmatullah, maka kita mendoakannya dengan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Nafa'anallahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita manfaat dengan apa? Bigaziri ulumihi wa lutfi hasadihi, dengan banyak ilmunya dan kelembutan hatinya dan adabnya. Bahwa fima naqalahu, apa yang sudah dituliskan, disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Muhyiddin An-Nawawi an Abi Hurairah. Ini pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan, diulang oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah.
nama ngetren, nama julukan, Nabi yang manggil beliau Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Seringkali kalau sholat itu peduli dengan Hurairah yang kita sebut dengan kucing. Jadi kalau dingin di sini Pak, dingin di Masjid As-Salam dengan dingin di Masjid Nabawi dengan dingin di Masjid Al-Haram beda. Kalau di sini kita dinginnya dingin aja. Tapi kalau di Nabawi duduk begini, tulang-tulang kita yang dingin. Kalau di sini badan kita yang dingin. Kalau di sana tulangnya yang dingin. Maka saking terasa dinginnya, orang itu kadang-kadang iba dengan sebelahnya. Temannya dikasih jaket, padahal udah pakai jaket. Temannya dikasih syal, padahal udah pakai syal. Maka berapa banyak orang yang pulang dari Timur Tengah biasanya itu tulangnya bermasalah. Karena apa? Dinginnya. Udah pakai 3 jaket, ya kan? Pakai daleman, ya, pasti pakai lagi. Maka di sini disampaikan al-mu'minul qawi menurut Imam Nawawi yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukmin al-qawi, seorang mukmin yang kuat itu yakni fi imanihi, kuatnya bukan kuat secara fisik, kuatnya bukan kuat secara badan, tapi disebutkan fi imanihi, kuat secara mental spiritual, kuat secara tauhidnya. Lihat saudara kita di Gaza itu, anaknya disuruh baca idza jaa nasrullahi wal fath, tiba-tiba atap rumahnya tuh bom. Kalau atap rumah dibom kan jatuh ke mukanya, kena bapaknya berdarah tangannya, kena muka anaknya berdarah muka anaknya. Anaknya nangis, kata bapaknya apa? Kul alhamdulillah, katakan terima kasih ya Allah. Bukan kabur. Apa kata bapaknya? Istamiri, istamiri, terusin bacanya, belum selesai. Begitulah mental yang kuat. Meskipun ancaman kematian di depan mata, tapi mereka kemudian masih tetap meneruskan ayat-ayat Quran. Rayuan-rayuan maut terhadap Israel yang dilancarkan kepada Mesir untuk membuka pintu-pintu dataran Sinai, wattini watur sinin, demi buah tin dan tur, dataran Sinai perbatasan Mesir dengan Israel itu dibujuk untuk dibuka sebagai lahan kongsi agar mereka mau berpindah dari Gaza. Pilihannya cuma 2, al-hijratu awil maut, pindah ke Sinai atau mati sekarang. Maka gila Israel, gencatan senjata selesai, langsung dibom, langsung diporak-porandakan kembali. Belum sempat napas mereka, karena pilihannya cuma 2, al-hijratu awil maut. Mereka, saudara kita, memilih al-mautu aula, mati itu lebih baik. Kenapa? Iskariman aumut syahidan, hidup itu akan berkali-kali, kematian itu menjadi kemuliaan. Maka hidup sekali dalam kemuliaan itu lebih baik ketimbang mati dalam berpindah-pindahan. Maka yang dimaksud selama ini kita menyangka bahwa mukmin yang kuat itu yang sehat badannya, yang kuat badannya. Karena apa? Literasinya adalah lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ternyata
Imam Nawawi menyepakati dengan apa yang disampaikan ulama bahwa yang dimaksud al-qawi laisat jasaduhu wa innama imanuhu. Yang dimaksud kuat di sini bukan secara fisik tapi iman, mental, spiritual. Walaisal murad al-qawi fi badanihi, dan kami tegaskan bahwa yang dimaksud kuat di sini bukan kekuatan badan atau fisik. Li'anna kuwatal badani, sebab kalau yang dimaksud Nabi kuatnya itu kuat fisik badan, maka dororon itu awal sesuatu yang membahayakan. Kenapa? Karena kalau yang kuat itu badan, ida istamala hadhil quwah, kalau kekuatan fisik ini digunakan dalam maksiatillah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan sangat banyak implikasinya. Artinya kalau kekuatan menjadi tujuan dan maksud dari Rasul, maka sesungguhnya ini membahayakan. Karena berapa banyak orang sehat tapi tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Berapa banyak orang sehat tapi tidak punya waktu luang. Sibuk dengan aktivitasnya, sibuk dengan hobinya. Apalagi ini udah Jumat malam Sabtu, besok hari Sabtu Minggu, hore mancing, kata yang senang mancing. Yang senang main bola, hore main bola. Yang main catur dan seterusnya, boleh-boleh saja selama tidak meninggalkan kewajibannya. Artinya yang banyak kita pikirkan adalah kekuatan fisik, tapi sebetulnya adalah kekuatan mental, spiritual, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa quwwatul badan laysat mahmudah. Kekuatan fisik tidak mendapatkan pujian dari Allah. Berapa banyak saudara kita yang secara fisik mungkin sempurna, tapi keimanannya masih di bawah beliau-beliau yang secara fisik kurang di hadapan kita. Beberapa kasus kita lihat orang tak mampu berjalan, tapi demi menyuarakan Palestina, beliau berjalan dengan lutut dan kakinya. Artinya kakinya digeser-geser, ya, diseok-seok, diboncengin nggak mau, digendong nggak mau. Apa katanya? Biarkan kaki ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya banyak secara fisik orang itu tidak sempurna, tapi kekuatan imannya luar biasa. Yang udah umroh, haji, bisa kita lihat berapa banyak orang yang fisiknya tidak sempurna justru melata di bawah, tapi lebih cepat gerakannya dan lebih pede karena memang keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lakinnal quwwah fi qoulihi ta'ala, bahwa sesungguhnya kekuatan fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dalam kalam yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai quwwatul iman, adalah kekuatan iman. Wali anna kalimatal qawi ta'udu ilal wasfis sabiq, karena kekuatan itu kalau yang didasari iman itu akan menggerakkan fisik kita. Ini nanti malam kita mulai ngantuk, ya, mulai ngantuk kemudian tertidur. Kalau sudah tidur, apalagi kalau malam itu hujan, yang enak ngebungkel. Posisi tidur, tubuh kita sedang lemah secara fisik. Maka anjuran dokter miring dulu, duduk dulu, baru bangun. Secara fisik sebetulnya lemah. Tapi kenapa kemudian sepertiga malam kita mampu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kemudian sebelum azan subuh dikumandangkan
kita bisa menyiapkan diri lebih awal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena fisiknya yang kuat, tapi apa? Karena mental spiritualnya, karena imannya yang kuat. Biasanya bapak-bapak tuh, ibu-ibu, aki-aki sama nenek-nenek kalau udah jam 3 tuh udah pada bangun. Kalau kita lewat, enggak tidur nek, enggak, matanya udah kering. Orang tua kita kalau udah bangun itu enggak bisa tidur lagi. Kalau anak muda ya begitu bangun jam berapa sih? Masih jam 3, merem lagi itu. Secara fisik lebih kuat sebetulnya, tapi keimanan memang lebih kuat iman orang tua kita sehingga mampu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wadhaiful iman yakunu imanuhu dhaifan. Yang dimaksud oleh Rasul bahwa ketika dia lebih bermanfaat, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada minal mu'minid dhaif, dari orang yang imannya lemah. Ada orang yang setelah Isya nanti itu beristirahat, matanya ngantuk. Tapi ada orang yang kemudian jam 9 seger, jam 10 belum ngantuk, jam 11 belum terasa ngantuk, jam 1, jam 2 tambah seger, jam 3 seger, begitu setengah 4 ya, mau jam 4 mulai ngantuk ya. Jam 2 gol, jam 2 ya. Tapi begitu setengah 4 mau jam 4 ya, matanya udah gak kuat melek. Ini artinya bahwa secara fisik mungkin sama, tapi secara keimanan berbeda. Maka yang dimaksud lemah di sini juga lemah, bukan lemah fisik, tapi lemah iman. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi menyatakan wa fi kulli khairin, setiap yang kuat imannya dengan yang lemah imannya, dua-duanya ada kebaikan. Tuh cara pandang terminologi agama begitu. Tidak semua disalahkan, tidak. Satu hari kemudian Rasul ditanya, ya Rasulullah, air mati, nggak ada air ya Rasul, dua-duanya wajib mandinya karena hadasnya besar. Yang satu guling-guling di pasir, yang satu tayamum karena ketiadaan air. Yang guling-guling ditanya, kenapa guling-guling? Kan mandi besar, maka guling-guling. Yang kemudian hanya tayamum, kan gak ada air, maka tayamum. Dua-duanya menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menyatakan, yang guling-guling di pasir laka ajrun, kamu dapat pahala. Yang tayamum asabaka sunnati, kau telah menjalankan sunnahku. Tidak ada dalam terminologi agama salah. Maka kedua-duanya dianggap Rasul sebagai khair. Dua-duanya adalah kebaikan. Baik yang kuat maupun yang lemah, dua-duanya adalah khair. Dua-duanya punya kebaikan. Hanya saja Imam Nawawi menggariskan di dalam surat Al-Hadid ayat 10. Qala Allah Ta'ala, Allah menegaskan ini bedanya. Beda, dua-duanya punya kebaikan. Cuma kebaikannya berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Nawawi, dikutip oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi. Tidaklah sama mereka yang bersedekah. Dua orang bersedekah, yang satu sedekahnya qablal fathi, sebelum ya Fathu Makkah, kembalinya Rasul dari Madinah, membuka dan menguasai kembali Makkah. Kan waktu itu Sa'ad bilang, hadzal yaum yaumaz zahfi, hari ini hari pembalasan.
Rasul manggil Sa'ad, Sa'ad sini. Kamu ngomong apa barusan? Hadal yaum yaumaz zahfi. Hari ini hari pembalasan. Kata Nabi, la ya Sa'ad. Bukan begitu wahai Sa'ad. Al yaumu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Man dakhala Aba Sufyan kana aminan. Siapapun yang masuk rumahnya Abu Sufyan tenang, aman, tidak akan ada korban jiwa. Karena al-yaumu yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Tapi setelah Abu Sufyan kemudian mendekati Rasul, kemudian Wahsy yang membunuh paman Rasul Hamzah, bukan hanya membunuh, wa ta'anahu, ditombak, ya, ditombak baina fakhidaihi, antara pahanya, ila unukihi, sampai apa? Sampai lehernya. Itu Wahsy famazaqahu, dan merobek dada Hamzah paman Rasulullah. Itu dijamin sama Rasul, karena aminan, tenang aja. Mau siapapun dia, mau Wahsy, mau itu Abu Sufyan, yang masuk rumah Abu Sufyan itu aman, tidak akan ada pertumpahan darah. Maka Abu Sufyan keluar, masuk mendekati Rasul dan bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Setelah itu orang banyak bersedekah. Maka kata Allah, orang yang tadi bersedekah sebelum Fathu Makkah dan yang sedekah setelah Fathu Makkah, faulaika a'zamu darajatan. Yang sedekah ketika pembebasan Mekah, Fathu Mekah, berangkat dari Madinah sampai ke Mekah, sampai akhirnya Abu Sufyan masuk Islam, itu a'zamu darajatan, lebih tinggi derajatnya daripada orang yang sedekah setelah Fathu Makkah. Makanya orang kalau sedekah, berwasiat, meninggal, belum terlaksana, itu begitu tanah ini dikasih Masjid As-Salam, lapangan futsal yang 5 itu untuk Masjid As-Salam. Kalau orangnya masih hidup, aman, langsung jadi, karena orangnya masih hidup. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, maka tidak boleh lebih dari 1/3. Ketika orangnya meninggal, 3 lapangan futsal tadi dikalkulasikan dulu. Oh, ternyata 1/3 boleh, ternyata lebih dari 1/3 enggak boleh. Kenapa? As-sulusu kasir, 1/3 itu lebih banyak. Artinya sedekah ketika sehat a'zam, lebih baik ketimbang sedekah udah sakit-sakitan. Ya, ingat sakit kemudian sedekah, apakah ada kebaikan? Ada. Sama dengan tadi, orang mukmin kuat dengan yang lemah, dua-duanya baik. Cuman a'zamu darajatan, yang sedekah ketika sehat, yang sedekah ketika dia kuat, yang sedekah sebelum Fathu Makkah, itu a'zamu darajatan, lebih tinggi derajatnya, mimma anfaqu min ba'di, daripada orang yang setelahnya. Allah sampaikan juga di dalam surat Al-Anbiya ayat 78 dan 79, kisah Nabi Daud dan Sulaiman yang kemudian menghukumi kambing yang memakan dedaunan dan rumputan yang tidak izin dengan yang punya. Ini juga bagian bahwa ada orang yang kemudian sebelum kejadian sudah meridoinya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang setelah kejadian itu baru ridho. Yang sebelum kejadian sudah ridho, a'zamu darajatan. Makanya sekarang kalau ada pun rambutan, ini lagi musim rambutan udah mulai, pohonnya itu di rumah tetangga, tapi buahnya itu rantingnya ke rumah kita, jatuhnya ke halaman kita. Maka
agama mengajarkan bahwa posisi ini memberikan peluang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang jatuh ke tempat saudaranya adalah baik dan boleh. Inilah yang kemudian bahwa sebelum dahan ini kemudian sampai ke rumah tetangga, orang yang sudah ridho itu a'zamu darajatan indallah. Dan yang terakhir disampaikan di sini, diulas oleh Abu Hurairah, disampaikan oleh Imam Nawawi, ihris ala ma yanfa'uka, optimalkanlah apa yang ada di hadapan kita, apa yang kita punya. Wahadihil kalimatu jami'ah amah, kalimat ini perintah yang sempurna. Agar apa? Alal ladina wa manfaatud dunya, kira-kira itu bermanfaat, maka itu mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tidak bisa bersedekah karena keterbatasan harta, tapi kita lihat ada orang saking buru-burunya masuk Masjid As-Salam, sendal kanannya di situ, sendal kirinya mental karena buru-buru. Itu nanti kalau dia mau pulang bingung dia, kalau sendalnya cuma satu, yang satu kemana? Terpental, cuma nggak sadar. Kita lihat itu, kata Nabi, walikulli sulalatin sadaqah, setiap sendi ini menjadi sedekah. Maka kesempatan itu kita ambil agar ada manfaat dalam kehidupan kita. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita minta tolong mungkin tetangga, yang kita minta tolong mungkin anak kita, yang kita minta tolong mungkin saudara kita. Tapi yang pertama yang harus kita yakini bahwa fasta'in billah, minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wasta'in billah aura'u hadhil kalimah, kalimat ini mendorong kepada kita ihris ala ma yanfa'uka, agar mengoptimalkan apa yang kita bisa, bahwa al-insan idza kana ghafilan, manusia agar tidak lengah, maka dia harus terus berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi yang nolongin kita buka pintu, yang bawain payung, boleh jadi istri atau anak kita, tapi meminta tolong kita kepada Allah agar sehat badan kita, agar selamat kita, tidak terpeleset. Kadang-kadang kan mohon maaf lahir batin, ya, yang buta mohon maaf enggak terpeleset, tapi yang sehat matanya melek terpeleset mulu. Ya, berapa kali kita lihat, mohon maaf, yang buta tahu dia, oh ini tiang listrik, oh ini got. Ya, kalau yang melek kadang-kadang tiang listrik ditabrak, got selengkat. Ya, ini artinya bahwa optimalisasi dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir disebutkan di sini bahwasanya inna rabbaka yaf'alu ma yurid, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang kita punya. Maka ketika sesuatu tidak sesuai dengan diri kita, sesuatu itu tidak sesuai antara kemauan dan fakta kehidupan di hadapan mata, Nabi mengingatkan fala taqul, jangan sekali-kali kita menyatakan, jangan sekali-kali kita bilang lau ini, seandainya, jikalau, umpama. Coba tadi enggak pakai sendal yang ini, pakai sendal yang itu. Coba tadi berangkat enggak pakai sepatu, pakai sendal. Nah ini padahal sepatunya udah basah, padahal tasnya udah basah. Tapi coba tadi bawa plastik sampah, kan bisa diikat tasnya. Nah, semua indikasi-indikasi ini yang menyebutkan bahwa seandainya laukana kada wa kada, jikalau umpama,
maka Rasul mengingatkan jangan sekali-kali kita menyatakan itu. Jangan sekali-kali lidah kita, mulut kita mengucapkan seandainya jikalau tadi. Tapi katakan saja kata Rasul, qadarullah. Ya, nanti kalau di WA, di grup WhatsApp, ya kan, udah nunggu, sudah nunggu, ya kan, ternyata hujan, berarti qadarullah. Ya, coba nggak nunggu, ya bukan gitu, ya. Kau belum kelihatan, alhamdulillah masih kehujanan. Qadarullah, tetangga mau numpang, jadi nungguin beliau. Alhamdulillah ini dari jalan. Qadarullah, ya Allah yang kemudian menetapkan kepada kita masya'a wa ma fa'al. Apapun yang kita kerjakan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita mohon maaf naik motor, kita merasa mampu, merasa kuat naik motor. Padahal maaf, karena kita bisa naik motor itu karena Allah titipkan kekuatan. Allah titipkan kekuatan sehingga kita bisa naik motor. Tuh kalau pagi, terus panjang jalan raya Joglo, itu nggak usah jauh-jauh, sebentar aja kita liatin. Itu anak muda yang jatuh dari motor, yang bannya muter-muter. Itu kadang nggak sabaran naik trotoar. Itu nggak semuanya selamat. Artinya apa? Memang dia bisa merasa mampu, tapi kan tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetaplah kita berhusnuzon dengan menyatakan qadarullahu ma syaa wa ma fa'al, semua atas kehendak dan ketetapan Allah, sehingga wala tuftahu abwabus syaitan, tidak terbukanya pintu-pintu syaitan mencampuri urusan kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di bab al-mujahadah bersungguh-sungguh ini Allah terus kuatkan hati kita, Allah bimbing diri kita agar terus dalam babul mujahadah, terus dalam kesungguh-sungguhan, sungguh mengoptimalkan apa yang kita punya. Kalau mata sudah nggak kuat baca 1 juz, nggak usah baca 1 juz, cukup baca saja surat Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas dibaca 3 kali, insya Allah seperti hataman Quran, karena matanya sudah tidak kuat. Salatnya duduk enggak napa-napa. Fa'in ajazabil qiyam jazabil julus, diri tak mampu duduk pun boleh, rebahan juga boleh. Berapa banyak yang sehat tapi enggak salat, berapa banyak yang sehat tapi enggak punya waktu luang. Ini artinya kita diberikan waktu luang dan keimanan. Itulah yang dimaksud dengan mukmin yang kuat secara imannya. Mudah-mudahan sampai akhir hayat Allah kuatkan iman kita menuju husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma ansuril mujahidina wa ikhwanana fi Palestin wansuril mujahidina wa ikhwanana fi Gazzah ya Allah, wansurhum nasran mubina wansurhum nasran adidan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kurangan. Usikum manasib taqallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.